Sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu semua tentang herbisida, pembasmi gulma rumput liar di lahan pertanian kita, sudah saya kupas tuntas di video kemarin. Videonya seperti ini, thumbnailnya. Bisa Bapak Ibu lihat video sebelum ini, di album channel ini. Sudah saya kupas setuntas-tuntasnya. Dari herbisida atau pembasmi gulma, dari bahan alami. Seperti apa? Daun bambu. Seperti apa? Daun mimba. Yang sudah saya bilang, berhati-hati dengan barang-barang itu. Efeknya apa? Tanaman kerdil. Karena ada senyawa kimia di dalam situ yang berbahaya. Dan semua komentarnya sama. Benar sekali Pak, herbisida yang kami gunakan dari daun bambu, tanaman kami kerdil-kerdil. Ya iya, sudah saya kupas kemarin kan. Sampai herbisida ramah lingkungan, sintetis atau kimia, sudah saya kupas. Herbisida yang sifatnya kontak, semprot langsung beberapa jam kemudian kering, juga saya sudah kupas tuntas. Video ini, bisa Bapak Ibu simak di video kemarin. Nah, hari ini muncul lagi pertanyaan baru, dan pertanyaannya menarik sekali. Pak, kami sudah mendengarkan semua penjelasan dari Bapak, dan dari informasi yang lain tentang herbisida. Ya, pembasmi rumput liar atau gulma di lahan pertanian kita. Tetapi kami mau bertanya, adakah herbisida yang sifatnya terbalik? Seperti apa contohnya? Misalnya begini maksud teman-teman kita. Ketika kita semprotkan herbisida ini kepada gulma atau rumput liar, pengganggu, maka setelah rumputnya mati, gulmanya mati, dia bersifat pupuk. Bisa atau tidak? Bisa. Selama ini kan kita ketahui herbisida itu setelah disemprot, gulmanya mati, residu kimia atau berbahaya racunnya menetap di situ kan. Mencemari air, mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Berbahaya, dampaknya negatif. Tetapi sekarang kebalikan, herbisida yang mau kita buat ini atau kita mau racik ini adalah herbisida yang ketika kita semprotkan pada gulma atau rumput liar, setelah rumput liar atau gulmanya mati, dia berubah menjadi unsur hara atau pupuk organik super. Tentu saja Bapak Ibu mau kan? Ya iyalah, kerjanya 2 kali, rumput mati dapat pupuk. Nah, kalau begitu herbisida seperti itu kita beli di mana? Nggak bisa dibeli, nggak ada herbisida seperti itu. Yang ada kita racik. Racikannya gimana? Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah menggunakan ini dan mungkin sampai sekarang masih menggunakan ini metode lama. Kita harus menggunakan sebuah metode kalau kita mau mendapatkan rumusan atau tujuan Bapak Ibu, gulma mati, tanah menjadi subur. Maka metode yang kita gunakan adalah gulma itu kita harus bikin dia overdosis pupuk organik. Jadi Bapak Ibu, tanaman itu, tumbuhan itu tidak hanya mati ya ketika kekurangan unsur hara. Kelebihan unsur hara atau overdosis dia mati juga. Jadi kita pakai metode overdosis saja. Itu metode yang tepat supaya tujuan pertanyaan Bapak Ibu tercapai. Nah, bahan-bahan apa yang kita perlukan supaya ketika kita semprotkan tanaman liar atau rumput liar atau gulma overdosis unsur hara. Berarti unsur haranya harus kita genjot. Pakai pupuk kimia? Tidak. Kita pakai bahan organik saja yang ada di sekitar kita. Kita mulai mencatat. Bahan pertama yang Bapak Ibu butuhkan, air kelapa tua. Kelapa tua ya, air kelapa tua. Berapa banyak? 1 liter. Ya, air kelapa tua 1 liter. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu siapkan yang namanya ragi tape. Ya, ragi 5 butir saja. Di swalayan supermarket itu banyak itu ragi tape. Beli 5, kita pakai 5 butir saja. Air kelapa tua 1 liter, ragi tape 5 butir. Kemudian bahan ketiga, kita perlukan 50 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. Nanti saya jelaskan. 50 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan yang keempat, kita butuh dekomposer. Yang paling bagus apa? M21. Ini yang paling bagus, ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi atau Bapak Ibu sentuh saja layar ini, ya. Kita butuh dekomposer. Berapa banyak untuk campuran-campuran ini? Kita butuh 50 ml saja, cukup. Ya, M21 dekomposer. Sudah 4 bahan itu, sudah selesai. Sudah bahannya sudah selesai. Kita butuh bahan-bahan ini. Sekarang yang perlu Bapak Ibu nanti saya jelaskan kenapa dia bisa bersifat seperti itu. Setelah Bapak Ibu siapkan keempat bahan ini, Bapak Ibu siapkan wadah tertutup. Wadah apa saja, jerigen boleh, botol plastik boleh, ya, apa saja wadah yang tertutup, ya. Karena nanti kita akan lakukan fermentasi dengan cara anaerob, ya. Ragi itu ada Saccharomyces di situ, itu anaerob bakterinya, jamurnya. Kemudian di dalam M21 itu juga ada mikroorganisme anaerob, ya. Fermentasinya dengan cara anaerob. Kita masukkan 1 liter air kelapa tua tadi ke dalam wadah tertutup. Lalu kita masukkan 5 butir ragi tadi, ragi tape. Lalu kita masukkan lagi 50 gram, ya, bawang putih yang sudah dihaluskan, ya. Kita aduk sampai rata. Setelah itu sudah bercampur rata, kita masukkan M21 dekomposer 50 ml. Lalu kita aduk lagi. Setelah itu kita tutup wadahnya atau jerigennya atau botolnya. Kita tempatkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, ya. Kita lakukan fermentasi selama 2 minggu. Jika kembung, Bapak bisa longgarkan tutupnya untuk membuang gas fermentasinya. Setelah 2 minggu, racikan kita sudah selesai. Cara pengaplikasiannya bagaimana? Gampang. Tinggal Bapak Ibu ambil setengah liter atau 500 ml, ya, setengah liter, dicampurkan dengan air 15 liter. Jadi nanti total di tangki semprotan kita 15,5 liter totalnya itu.
Ya, sudah bisa Bapak Ibu aplikasikan ke rumput-rumput liar atau gulma. Semprot sampai benar-benar basah. Ya, lakukan pada pagi hari atau sore hari. Jangan lakukan pada siang hari dan jangan lakukan pada saat hujan. Oke ya, selesai situ. Sekarang saya jelaskan bagaimana efeknya, dampaknya sehingga nanti kena ke gulma, ke rumput liar, dia akan membusuk, bukan mengering, membusuk ya, menguning, membusuk, lalu menjadi humus. Nah, di dalam kelapa tua itu ya, yang kita gunakan 1 liter itu ada banyak kandungan di dalam situ ya. Ada gula, terdiri dari glukosa dan fruktosa di situ. Gulanya itu dalam air kelapa tua. Makanya kalau kita minum air kelapa itu manis kan, ya, ada glukosa dan fruktosanya. Ada gulanya di situ. Yang kedua ada apa lagi? Ada vitamin, macam-macam di situ. Yang ketiga ada apa lagi? Ada asam amino di dalam situ. Ya, kemudian ada apa lagi? Mineral, kalium ada di situ, magnesium ada di situ, kalsium pun ada di situ. Bayangkan vitamin, mineral, asam amino dan lain sebagainya terkandung dari air kelapa tua itu. Ya, gula itu yang nanti akan digunakan oleh si ragi tadi, ragi tape dan dekomposer M21 untuk merombaknya menjadi alkohol atau etanol. Dia menggunakan gula dari air kelapa tua untuk menciptakan alkohol. Dalam hal ini adalah etanol dan juga asam organik atau asam asetat. Setelah itu jadi 2 minggu tadi kita fermentasi, maka yang namanya alkohol dan etanol itu akan merusak bagian permukaan dari sel dari daun tanaman gulma. Rusak selnya, permukaan daunnya itu. Lalu dia akan membusuk di situ dan terjadi dekomposisi atau pengomposan secara alami. Seperti itu ya. Bawang putih tugasnya seperti apa? Ada alicin di situ, alicin ya. Alicin itu senyawa apa? Alicin itu senyawa sulfur ya yang terdapat pada bawang putih. Makanya Bapak Ibu biasa dengar bawang putih antimikroba, antioksidan dan lain sebagainya. Ada sulfur di situ. Senyawanya disebut alicin. Nah, alicin ini yang nanti akan merusak sel tanaman kita. Jadi alicin itu kalau kena ke tanaman, selnya rusak. Kurang apa lagi? Semua bahan perusak sudah kita masukkan dalam situ dan sudah kita fermentasi. Alicin itu kalau difermentasi seperti yang kita lakukan tadi, 2 minggu atau 14 hari, maka senyawanya lebih kuat. Mampu membunuh atau merusak jaringan sel tanaman. Sudah komplit di situ bahan-bahannya. Maka setelah Bapak Ibu semprot etanol atau alkohol, asam asetat atau asam organik ya, alicin dan senyawa sulfur lainnya akan membuat gulma atau rumput liar tadi rusak dalam hal selnya. Setelah selnya rusak dia mulai membusuk dan mulai terjadi pengomposan secara alami di situ oleh mikroorganisme yang sudah kita semprotkan dalam situ. Alhasil dia akan membusuk dan terurai menjadi humus atau kompos. Dan sudah tinggi akan unsur hara. Makanya ketika rumputnya mati, gulmanya mati, bangkainya atau humusnya itu, pembusukannya itu akan terurai menjadi tanah yang subur, yang siap ditumbuhi oleh tanaman budidaya Anda. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, adakah bahan-bahan yang bisa kita buat untuk herbisida sehingga nanti fungsinya bisa ganda, membunuh gulma dan juga gulma itu bisa terproses menjadi bahan organik yang kaya akan unsur hara? Ya seperti itu langkah-langkahnya. Mungkin masih banyak petani-petani tradisional yang masih menggunakan cara-cara ini. Dan mungkin saja Bapak Ibu yang menyaksikan video penjelasan ini pun masih menggunakan metode itu. Ya, tetapi sebagian besar kita tidak tahu. Makanya saya jelaskan untuk Bapak Ibu ini sesuai dengan pertanyaan, ya. Jadi saya sudah tuntaskan tugas saya, yaitu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Bisa nggak kita bikin herbisida yang bisa membunuh gulma atau rumput liar, tetapi dia bisa menjadikan unsur hara atau pupuk nantinya untuk tanaman kita? Ya bisa. Metodenya adalah bikin dia overdosis unsur hara. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya nanti lihat pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nanti akan kita kupas tuntas di video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama dan dari kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.